Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Hasib kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Anju siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan informasi pertama dari rekan saya, Loviana Dian, di segmen awal hari ini. Lovi, ada informasi apa untuk siang hari ini? Ya, Fandi dan juga pemirsa, hari ini kami memiliki update informasi terkait jumlah pemudik yang mengalami peningkatan jelang larangan mudik 6 Mei mendatang. Dan kita juga akan pantau juga kondisi terkini Pasar Tanah Abang yang mengalami lonjakan pembeli yang berburu baju lebaran. Pemirsa, inilah News yang selengkapnya. Rebutan lahan parkir 2 kelompok pemuda di Kendari, Sulawesi Tenggara kembali bentrok. Petugas bersiaga di lokasi menghindari bentrok susulan. Ya Allah. Fitran, tutup ke pintu, Fitran. Saling serang antara 2 kelompok masih terjadi di sejumlah titik jalan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Diduga bentrok 2 kelompok ini dilatar belakangi perebutan lahan parkir. Untuk meredam kericuan 2 pihak, polisi bersiaga di Jalan MT Haryono dan menyisir sejumlah gang. Kapolres Kendari akan mendalami otak pelaku yang memicu keributan berlatar belakang perebutan lahan parkir di seputaran Wuwa Kendari. Hari ini Polri tambah lagi Kendari yang selalu tertib. Kelompok yang sudah menguasai dan akan menguasai lahan parkir rebutan, intinya seperti itu. Ya. Pak, untuk kerugian jiwa dan materi bagaimana, Pak? Materi masih kita datakan. Luka ada 2 korban yang luka, saat ini sudah di rumah sakit. Bentrok 2 kelompok ini terjadi sejak Minggu malam. Tak hanya melukai 2 orang, sebuah mobil juga dibakar oleh massa yang berseteru. Polisi tengah mengejar pembacok massa dan pembakar kendaraan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Jajaran Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan ringkus komplotan begal dengan modus tawuran. Ironisnya, para pelaku kebanyakan remaja di bawah umur. Jajaran Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan meringkus pelaku begal dengan modus tawuran di kediamannya. Penangkapan ini menyebabkan keluarga pelaku histeris. Tak hanya di satu lokasi, polisi juga memburu para pelaku tawuran di sejumlah tempat di wilayah Sumatera Selatan. Hasilnya polisi berhasil mengamankan sejumlah pelaku yang ironisnya kebanyakan merupakan remaja di bawah umur. Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat ditangkap. Modus para pelaku adalah mengincar korban dengan berpura-pura menggelar tawuran. Saat korban kebingungan, para pelaku beraksi menggasak motor korban. Dalam beraksi, para pelaku menggunakan senjata tajam. Yang kita persangkakan 365 KUH pidana yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, seperti itu. Dan ada yang masuk undang-undang anak namanya? Ya, undang-undang anak itu bicara tentang konteks peradilannya. Ya, kalau ancaman hukumannya masuk tetap di KUH pidana, tetapi kalau konteks di hukum acaranya di peradilan anak. Para pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Polisi masih memburu sejumlah pelaku lain yang masih buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan mengamuk dan menganiaya 2 rekannya saat rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus LKPJ di DPRD setempat. Kericuan dipicu karena tak terima dengan undangan pemilihan ulang ketua dan wakil ketua Pansus LKPJ yang sudah disepakati sebelumnya. Kedua korban anggota DPRD Kabupaten Takalar terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka robek dan pendarahan di kepala dan tangan usai dianiaya menggunakan double stick oleh rekannya Andi Nur Zailan yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Takalar.
Kericuan yang berujung pada penganiayaan oleh sesama anggota DPRD ini berawal saat korban dan pelaku memenuhi panggilan rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus LKPJ yang kedua kalinya. Meski sebelumnya sudah dibentuk ketua dan wakilnya melalui rapat dan voting, namun pemilihan ulang melalui rapat tersebut tidak disetujui oleh wakil ketua Pansus terpilih. Ironisnya saat rapat berlangsung, pelaku tiba-tiba mengeluarkan double stick dan langsung memukuli kedua korban hingga luka di kepala. Menurut salah seorang anggota dewan, kericuan diduga dipicu karena tak terima dengan undangan pemilihan ulang ketua dan wakil ketua Pansus LKPJ yang sudah disepakati sebelumnya. Dr. Maluding, ketua, saya wakilnya. Dan itu dianggap sah menurut aturan. Karena sebelum begitu. Hingga kini polisi masih mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan barang bukti. Tindak pidana penganiayaan, yaitu untuk pelapornya atas nama Salito Saputra Alam. Ini keponakan dari korban atas nama Johan Ojek. Akibat insiden ini, sejumlah fasilitas kantor di ruangan rapat musyawarah DPRD Kabupaten Takalar rusak dan tidak dapat difungsikan kembali. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Diduga dikeroyok rekannya sendiri, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara meregang nyawa. Keluarga histeris mengetahui tewasnya korban. Yang ikhlas bu. Ibu dan kakak korban menangis histeris di pintu masuk ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Sang ibu tidak menyangka anaknya BD, 42 tahun, terbujur kaku di ruang IGD. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat pendarahan hebat karena luka tusukan di bagian pahanya. Diduga korban tewas setelah dikeroyok oleh dua rekannya sendiri. Pelaku dan korban tidak menyerahkan ribut. Kemudian karena ada ketidaksenangan antara korban dan pelaku, sehingga pelaku sebanyak 2 orang terus sebentar dalam bleeding melakukan tindakan yang mengakibatkan matinya orang. Namun saat ini penyebab dari kematian dari korban belum kita bisa ulas karena masih menunggu. Saat ini petugas belum bisa memberi penjelasan lebih lanjut terkait pelaku karena masih dalam penyelidikan. Sementara jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Siantar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Karena ikut campur urusan keluarga anak, mertua tewas di tangan menantunya. Pelaku yang sempat kabur akhirnya ditangkap polisi. Seorang pria berusia 51 tahun tewas di tangan menantunya sendiri. Aksi pembunuhan ini menggemparkan warga desa Batu, Belin, Dusun 1, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kamis malam, usai menikam mertuanya, pelaku langsung melarikan diri. Namun dalam beberapa jam, polisi dapat menangkap pelaku di area ladang, tidak jauh dari rumah pelaku. Petugas pun berhasil menyita barang bukti senjata tajam yang digunakannya membunuh mertuanya. Di mana kau tusuk bapak itu? Jadi pertengkaran antara suami istri dengan istrinya. Setelah itu dicampuri sama mertua. Si Peter Guru Singa ini tidak terima, tidak terima atas karena mertuanya dimarahi sama si Guru Singa, si Peter. Setelah itu si Peter mengambil sajam dari pinggang yang sudah disediakan, baru ditikam di bagian dada sebelah kiri. Bukan pertama kali sekelompok orang mengatasnamakan sebuah perusahaan merampas motor warga. Video oknum yang diduga debt collector mengambil paksa motor seorang perempuan viral di Sidoarjo, Jawa Timur. Video perampasan motor yang diduga dilakukan oleh debt collector ramai beredar di media sosial. Lokasi terjadi di tempat parkir depan perusahaan jasa pinjaman di Jalan Diponegoro, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada saat aksi penyitaan, korban perampasan bersikukuh mempertahankannya lantaran motor yang diambil merupakan milik pamannya.
Awalnya saya kan belanja di pasar Larangan. Terus? Habis itu pulang dari sana, kira-kira dari alun-alun ada yang membuntuti lah. Dia manggil-manggil. Saya tidak merasa, jadinya saya terus sama suami. Terus? Kalau nyampe jembatan layang, saya dipepet. Sesudah jembatan layang dipepet. Terus kemudian? Dipepet. Pertama 1 motor, habis itu ada lagi 2 motor, 1 motor lagi, jadi 2 motor. Dia maksa ngajak ke sini, tapi saya nggak mau. Saya ngomong, saya tunggu di sini aja mas, lek sampean mau ngambil surat. Dia maksa ngajak ke sini, nggak bisa mbak, sampean harus ikut, cuma sebentar aja. Kasus dugaan pengambilan paksa oleh debt collector ini tengah ditangani Polresta Sidoarjo. Korban dan saksi sudah dimintai keterangan oleh petugas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria yang menodongkan pistol ke kurir barang di Bogor, Jawa Barat. Perbuatan pelaku karena kesal barang yang dipesan tak sesuai keinginannya. Kepolisian Resor Bogor menahan G alias Mandang akibat ulahnya menodongkan pistol airsoft gun kepada kurir barang. Polisi juga menyita 2 pistol airsoft gun dan sebuah telepon seluler. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan driver ojek online kesal karena sudah 3 kali sandal pesanannya tak sesuai keinginannya. Tersangka kemudian ambil pistol dan menolak membayar. Sementara pihak korban mengaku tersangka langsung membuka isi paket tanpa membayar terlebih dahulu barang yang dibeli online tersebut. Dalam memberikan barang titipannya oleh tersangka, ini kemudian karena barangnya tidak sesuai dengan keinginan, tersangka tidak mau membayar dan kemudian menodongkan sebuah senjata. Itu bisa tuh Pak. Aksi tersangka menodongkan pistol kepada kurir barang jadi viral di media sosial. Korban kemudian melapor ke Mapolsek Ciampea Bogor. Tersangka pun mengakui perbuatannya dan terancam penjara 20 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kasus takjil maut yang menewaskan anak seorang pengemudi ojek online di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta akhirnya terungkap. Polisi telah menangkap wanita pengirim takjil maut yang ternyata merupakan mantan kekasih sang target. Polisi akhirnya menangkap wanita misterius pengirim takjil maut yang menewaskan Naba Faiz Prasetya, bocah 10 tahun, anak pengemudi ojek online di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Wanita itu adalah Nani Apriliani alias Tika, warga Majalengka, Jawa Barat yang telah lama tinggal di Bantul. Dari pemeriksaan terungkap, pelaku menyasar seorang anggota polisi berinisial T. Namun paket justru salah sasaran dan menewaskan Naba Faiz, anak Bandiman, pengemudi ojek online yang mengantar paket. Kiriman paket takjil sate yang belakangan diketahui mengandung racun sianida itu berlatar belakang asmara. Pelaku sakit hati kepada sang target yang meninggalkannya menikah dengan wanita lain. Motifnya sakit hati karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain, tidak dengan dirinya. Artinya pernah berhubungan atau masih berhubungan? Pernah. Dulu belum nikah. Targetnya siapa Pak? Targetnya saya bukan identitasnya apa? Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kasus paket takjil maut berawal saat Bandiman, pengemudi ojek online diminta mengantar paket takjil sate oleh seorang wanita tanpa aplikasi. Bandiman kemudian mengantarnya ke alamat yang dituju, namun pihak yang dituju menolaknya dan memberikan paket itu untuk Bandiman. Senang mendapat paket takjil sate, Bandiman kemudian membawanya pulang untuk disantap bersama anak istrinya. Naas, anak Bandiman Naba langsung muntah-muntah dan nyawanya tak tertolong. Hasil penelitian di laboratorium menemukan racun sianida pada bumbu sate yang disantap keluarga Bandiman. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Fandi, ada motif asmara ternyata di balik perencanaan pembunuhan dari pelaku, dan juga polisi hingga kini juga masih menyelidiki ada mungkin dugaan pelaku lain
yang membantu Betul. pelaku lainnya. Tapi yang menarik, Love, terakhir kabarnya ini pelaku mengatakan bahwa dia hanya ingin memberikan efek mules kepada targetnya. Kita tidak tahu ini apakah alibi semata atau tidak, tapi kalau kita kembali ke belakang bahwa di kasus Mirna dulu, kasus Jessica dengan kopi Vietnam, sebenarnya dengan kasus tersebut hampir semua orang sudah tahu betapa berbahayanya efek dari cyanida tersebut. Kita tunggu penyelidikan dari pihak kepolisian. Kita ke informasi lain, pemirsa. Belasan pasangan muda-mudi bukan suami istri terjaring razia petugas di Hotel Melati di Pekanbaru Riau. Sementara di Banten, 7 pasangan di luar nikah diamankan petugas terkait dugaan praktek prostitusi online. Tim Bono Raima Samapta Polda Riau malam tadi menggeledah sejumlah kamar hotel kelas Melati di Jalan Sudirman dan Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Satu persatu kamar hotel digeledah dan mendapati belasan pasangan muda-mudi bukan suami istri berada dalam kamar. Dari dalam kamar hotel, petugas juga menemukan alat kontrasepsi yang diduga milik pasangan muda-mudi ini. Dari 2 titik ini ditemukan 15 pasangan yang tidak memenuhi syarat, yaitu tidak ada menikah atau di luar pernikahan. Lalu ditemukan juga 2 remaja putri yang melakukan open BO. 15 pasangan muda-mudi bukan suami istri ini kemudian dibawa ke kantor polisi untuk didata dan dibina. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, sebuah indekos dirazia petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Satu persatu kamar kos diperiksa petugas dan didapati sejumlah pasangan muda-mudi bukan suami istri berada dalam satu kamar. Tak hanya memeriksa identitas, sejumlah barang di dalam kamar juga diperiksa. Tidak tahu, kalian ngapain di kamar? Hah? Kan nggak boleh? Baru pulang, Pak, serius? Paham. Kan nggak boleh kalau lihat ini. Kos-kosan atau tempat yang diduga menjadi tempat prostitusi atau open BO ya, kalau misalnya biasanya disampaikan. Tadi kita juga mengamankan 7 pasang yang diduga bukan pasangan resmi. Dari hasil razia, petugas membawa 7 pasangan muda-mudi ke kantor polisi untuk dibina. Razia digelar menyusul banyaknya laporan warga yang resah dengan banyaknya muda-mudi yang menginap di kamar kos, serta untuk mengantisipasi dugaan praktik prostitusi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jakarta Pusat. Unjuk rasa diwarnai kericuhan dan sejumlah mahasiswa diamankan polisi. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Kemendikbudristek Jakarta Pusat. Pekan kemarin, sejumlah mahasiswa yang dituding sebagai provokator diamankan polisi. Mereka menolak dibubarkan polisi karena dituding melanggar protokol kesehatan. Para mahasiswa menuntut kemerdekaan belajar dan ruang demokrasi selama pandemi COVID-19, termasuk potongan uang kuliah. Mahasiswa menuding banyak universitas yang menerapkan aturan semena-mena dengan mengeluarkan mahasiswa yang mengeluarkan pendapat maupun berorganisasi. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, sedikitnya 8 mahasiswa ditangkap polisi dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Sidang Rizik Syihab terkait kerumunan Petamburan dan Megamendung kembali digelar. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi Atchang dan pemeriksaan terdakwa. Sidang terdakwa Rizik Syihab hadirkan 2 saksi, Atchang, Zainal Arifin, dan ahli Hanif yang bertugas turut serta mempersiapkan acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizik Syihab. Saksi menjelaskan sebagian pengunjung yang datang tidak memakai masker. Panitia kemudian memberikan masker bagi pengunjung yang tak membawa masker. Namun di sepanjang acara sebagian pengunjung enggan menggunakan masker. Selain itu, padatnya pengunjung yang datang ke acara tersebut panitia sulit untuk mengatur jaga jarak antar pengunjung. Ya, alhamdulillah tadi saksi dari kita 2 orang, tinggal kurang 1 lagi, mungkin Kamis ini sama ahli sekalian, seperti itu sih. Ya, keterangannya datar karena tadi juga sesuai fakta aja, dan jaksa alhamdulillah juga nggak ada pertanyaan malah. Bupati Jombang melantik pejabat pengganti lurah yang dicopot terkait pungli THR. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.